warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabri, di mana hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran ITE. TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk menyimpan, membuat, berbagi atau bertukar informasi. Contoh teknologi informasi dan komunikasi adalah komputer, internet, teknologi siaran langsung, teknologi penyiaran yang direkam atau podcast, pemutar audio dan video, dan perangkat penyimpanan, kemudian telepon dan lain-lain. Aspek hukum di Indonesia ada beberapa aspek: penyebaran hoaks, mengenai hak cipta, ujaran kebencian atau hate speech, perjudian online, kemudian prostitusi online, terakhir pencemaran nama baik. Pengaturan tentang penggunaan teknologi dan komunikasi atau TIK diatur secara jelas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang ITE. Beberapa tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ITE, proklamatika pemanfaatan TIK tidak menjadi perbincangan. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di masyarakat, khususnya penggunaan media sosial, maka mulai marak sejak tahun 2013 sampai 2014, khususnya ketika dimulainya pemilihan presiden. Kondisi ini juga menunjukkan tingginya kasus ITE umumnya didominasikan oleh pasal-pasal langganan, diantaranya pencemaran nama baik dan hoaks atau berita bohong. Meski demikian, kasus terkait ITE juga bervariasi, tidak hanya terkait pencemaran nama baik atau hoaks. Penjelasan saya ini berusaha menjelaskan tentang apa saja perbuatan yang dilarang dalam ITE, dengan menggambarkan tentang perbuatan yang dilarang, maka diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih utuh tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat diketahui batasan-batasan dari tindakan terkait pemanfaatan teknologi informasi, dan norma hukum pasti memiliki ruang untuk interpretasi, baik untuk penyempitan makna atau perluasan makna. Dalam kaitan tafsir yang saya jelaskan tadi, itu membahaskan secara lebih mendalam, akan tetapi lebih kepada bentuk perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Undang-Undang ITE. Secara struktur, undang-undang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang ITE. Namun demikian, secara lebih spesifik, ketentuan tentang larangan yang hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Indonesia, dan tindakan yang merugikan orang lain. Adapun ketentuan norma primer atau larangan yang diatur dalam Undang-Undang ITE itu bisa saya jelaskan pasal-pasalnya, baik itu norma primer. Pasal 27 dijelaskan larangan mendistribusikan, mentransmisikan
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan asusila ayat 1, perjudian ayat 2, pencemaran nama baik ayat 3, pemerasan dan pengancaman ayat 4. Kemudian pasal 28 berita bohong kepada konsumen ayat 1 terkait suku, agama, ras dan antar golongan sara ayat 2. Kemudian pasal 23 ayat 29 ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Kemudian pasal 30 mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, itu ayat 1. Mengakses dan mengambil ayat 2, menerobos ayat 3. Kemudian pasal 31 melakukan intersepsi atau penyadapan. Dalam pasal 31 itu dijelaskan sistem elektronik milik orang lain itu ayat 1 dari publik ke private dan atau sebaliknya, termasuk mengubah dan atau tidak mengubah ayat 2. Kemudian pasal 32 larangan perubahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, pengubahan, pengrusakan, memindahkan, menyembunyikan, itu ada di ayat 1. Kemudian memindahkan ke tempat yang tidak berhak ayat 2, membuka dokumen atau informasi rahasia ayat 3. Kemudian pasal 33 mengganggu sistem elektronik. Kemudian pasal 34 larangan menyediakan atau memfasilitasi. Contoh perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran ada pasal 27 sampai dengan pasal 33. Kemudian sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 dengan pasal 33. Terakhir pasal 35 pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan. Mengacu pada rumus norma primer yang saya jelaskan tadi, hal yang perlu diperhatikan adalah kedudukan operator norma pada pasal 36 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait pasal 27 dengan pasal 34 Undang-Undang ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal 36 bisa digunakan dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada pasal 36 Undang-Undang ITE. Maka larangan dalam Undang-Undang ITE bisa dibaca dengan dua bentuk. Yang pertama, larangan perbuatan yang tidak mengisyaratkan akibat kerugian formil, dan yang kedua, larangan perbuatan yang mengisyaratkan akibat kerugian material sebagaimana diatur dalam undang-undang di dalam pasal 36 Undang-Undang ITE. Berbicara tentang Undang-Undang ITE, pada tahun 2019 lalu, salah satu musisi Indonesia, Muhammad Dhani, pernah dijatuhi vonis penjara 1 tahun 6 bulan karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ahmad Dhani itu dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, ras dan antar golongan. Selain Ahmad Dhani, ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh YouTuber Indonesia yang bermuatan tentang penghinaan. Tersangka yang merupakan pekerja YouTuber yaitu dikenal dengan Ferdian Paleka, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus muatan penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah pada sejumlah transpuan atau waria. Ia dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur agar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakseskannya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Akan juga dijerat dengan 2 pasal tambahan, yaitu pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 36 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebutkan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran ITE. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.